Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Prabasari, dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Pasca Panen. Kali ini saya akan menerangkan mengenai dinding sel dan proses senesensi. Bahasan topik ini sangat penting karena dengan mengetahui bagaimana hubungan antara dinding sel dan proses senesensi, maka kita akan bisa melakukan pencegahan kerusakan pasca panen ataupun memperpanjang umur simpan produk hortikultura. Dinding sel tanaman itu tersusun dari 3 komponen polisakarida kompleks, yaitu selulosa, bisa kita lihat ya di dalam gambar itu yang berwarna hijau toska, yang merupakan penyusun utama dinding sel. Non-selulosa atau biasa disebut sebagai hemiselulosa, itu di dalam gambar yang berwarna hijau, merupakan penyusun tambahan dinding sel. Sedangkan pektin yang berwarna ungu di dalam slide tersebut berfungsi untuk mengikat selulosa-selulosa sehingga membentuk dinding yang kokoh ya. Dan dinding yang kokoh ini sangat penting untuk mencegah terjadinya lisis pada sel tanaman. Jadi fungsi pektin di situ yang berwarna ungu itu adalah mengikat selulosa maupun hemiselulosa sehingga mereka akan terbentuk satu dinding yang kokoh ya, sehingga sel tanaman nanti akan tetap bisa melakukan fungsinya dengan baik ya. Nah, pada slide berikutnya itu menunjukkan adanya proses lignifikasi di dinding sel tanaman. Nah, apa itu lignifikasi? Lignifikasi merupakan proses penebalan yang terjadi pada dinding sel untuk menambah kekokohan dinding sel. Nah, proses lignifikasi ini tidak terjadi di setiap dinding sel tanaman. Ya. Lignifikasi ini biasa terjadi pada tanaman berkayu untuk menambah kekuatan dinding sel. Ya, dan tidak seperti selulosa, hemiselulosa ataupun pektin, maka lignin itu bukan karbohidrat, melainkan senyawa polimer ya, melainkan merupakan polimer ya, dia polimer itu artinya panjang ya. Dan polimer dari senyawa fenilpropen ya, merupakan senyawa polimer yang terbesar kedua setelah selulosa. Pada gambar A itu bisa kita lihat ya, struktur dinding sel ya, seperti pada slide sebelumnya ya. Sedangkan pada gambar B itu merupakan dinding sel yang mengalami proses lignifikasi ya. Dan pada gambar B itu bisa kita lihat bagaimana selulosa atau selulose itu diselimuti oleh lignin yang berwarna kuning ya. Jadi itu bisa kita lihat ya, dinding sel itu menjadi lebih kokoh, lebih tebal lagi karena adanya senyawa lignin yang menyelimuti selulosa. Nah, pada gambar B kita juga bisa melihat bagaimana arabinoxylen ya, atau yang masuk golongan hemiselulosa, warnanya hijau di situ, menjulur sepanjang selulosa untuk menambah kekuatan dinding sel ya. Jadi ingat ya, lignifikasi itu tidak terjadi pada semua dinding sel tanaman, tapi spesifik terjadi pada tanaman-tanaman yang berkayu ya. Supaya apa? Supaya dinding selnya menjadi lebih kuat. Nah, selulosa sendiri apa ya? Selulosa itu tadi sudah disampaikan merupakan kompleks polisakarida. Nah, ini merupakan senyawa organik dengan rumus C6H10O5 ya. Ada N-nya di situ sehingga ada multiple-nya polimer karena itu rantainya panjang sekali untuk selulosa. Nah, selulosa ini merupakan polisakarida yang terdiri dari rantai linier dari beberapa ratus hingga lebih dari 10.000 ikatan beta 14 unit D-glukosa. Nah, selulosa merupakan komponen struktural utama dinding sel tanaman.
Sekitar 33% dari semua materi sel tanaman itu merupakan selulosa. Sebagai contoh, selulosa dari kapas adalah 90%, besar sekali ya. Dan dari kayu adalah sekitar 40 sampai 50%. Nah, selulosa ini tidak dapat dicerna oleh manusia. Nah, siapa yang bisa mencerna? Yang bisa mencerna adalah hewan yang memiliki enzim selulase. Contohnya adalah rayap. Ya, rayap itu mempunyai enzim selulase sehingga rayap itu bisa mencerna atau mendegradasi selulose. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai selulosa atau selulose, apa hemiselulosa itu ya? Hemiselulosa adalah polisakarida yang mengisi ruang antara serat-serat selulosa di dalam dinding sel tanaman. Dan dari perspektif biokimia, hemiselulosa adalah semua polisakarida yang dapat diekstrak dengan larutan basa ya atau alkali. Hemiselulosa itu merujuk pada senyawa polisakarida selain selulosa ya, sehingga ada selulosa, kemudian ada hemiselulosa. Nah, monomer penyusun hemiselulosa biasanya adalah rantai D-glukose atau D-glukosa ditambah dengan berbagai bentuk monosakarida yang terikat pada rantai baik sebagai cabang atau mata rantai. Seperti pada D-manosa, D-glukosa, D-fukosa, dan pentosa seperti D-silosa dan D-arabinosa. Nah, kalian ingat kembali ya mata kuliah biokimia perbedaan antara D, Dexter, dan L atau Levo. Ya, apa itu? Silahkan kembali dibuka diktat atau buku ajar biokimia. Nah, komponen utama hemiselulosa pada dikotiledone ya didominasi oleh xyloglucan ya, sementara pada monokotil komposisi hemiselulosa lebih bervariasi. Pektin ya, ini sering saya sebut ya, pektin ini karena pektin memegang peran penting di dalam kekerasan struktur tanaman ya. Nah, pektin merupakan polisakarida kompleks yang diperoleh dari dinding sel tanaman. Pada sel tanaman, pektin banyak terdapat di lamela. Apa itu lamela? Lamela itu adalah di antara satu sel dengan sel yang lain. Jadi kalau ini sel A, ini sel B, maka lamela itu adalah di antara sel A dan sel B. Pektin banyak sekali terdapat di lamela. Fungsinya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Fungsinya adalah mengikat dinding sel yang satu dengan yang lain, ya, sehingga nanti dinding sel tanaman semuanya itu diikat menjadi satu dinding sel yang kokoh atau yang kuat. Nah, penyusun utama pektin adalah polimer asam D-galakturonat. Ya, bisa dilihat pada gambar senyawa yang berwarna kuning. Nah, senyawa ini terikat dengan alfa 14 glikosidik ikatannya ya. Asam galakturonat memiliki gugus karboksil yang dapat saling berikatan dengan ion magnesium atau kalsium sehingga berkas polimer berlekatan satu sama lain ya. Penyusun lain dari pektin adalah rhamnogalakturonan atau biasa disingkat sebagai RG yang mempunyai struktur yang lebih berambut ya, bercabang ya, karena mempunyai banyak sekali cabang. Nah, selain berfungsi sebagai perekat, maka pektin juga mempunyai fungsi yang lain. Fungsinya apa saja? Di antaranya sebagai pelindung dinding sel terhadap serangan patogen. Nah, tadi sudah saya sampaikan, pektin ini sangat erat kaitannya dengan firmness atau kekerasan pada dinding sel. Ya, pada gambar itu bisa dilihat bagaimana pektin ya yang terdiri dari Hg atau homogalakturonan, Rg1 atau rhamnogalakturonan 1 dan Rg2 atau rhamnogalakturonan
2. Berada di middle lamella dan mengikat dinding sel yang satu dengan dinding sel yang lainnya. Dengan adanya aktivitas enzim polymethylester esterase dan polygalacturonase, maka pektin mengalami degradasi sehingga ikatan antara sel yang satu dengan sel yang lain menjadi lepas ya. Jadi saya sampaikan ini sel 1, ini sel 2. Ini mereka bisa erat karena diikat oleh pektin. Karena adanya degradasi pektin, maka pektin ini menjadi terdegradasi menjadi asam pektat sehingga antara sel dan satu dan yang lain kemudian menjadi renggang. Nah, hal ini menyebabkan firmness atau kekerasan pada buah menurun sehingga buah menjadi lunak ya. Nah, demikian bahasan kita kali ini mengenai dinding sel, komponen-komponen penyusunnya, dan bagaimana dinding sel mempengaruhi tekstur buah dan sayur. Dalam hal ini, firmness atau kekerasan. Diskusi lebih lanjut kita lakukan di My Class. Silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya yang ada dan silahkan kalian aktif berdiskusi di focus group discussion yang sudah disediakan di My Class. Materi lebih lengkap dapat kalian baca di materi handout atau bisa kalian download di My Class. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.